wabarakatuh. Ayah bunda apa kabar? Ketemu lagi dengan channel Dapur Bun Bun. Ini adalah postingan pertama sejak menginjak tahun 2021. Bun, anak-anak saya dari kecil kalau akhir tahun atau di awal tahun mereka selalu menuliskan hal-hal apa yang ingin dicapai di tahun yang baru itu. Misalkan mereka harus masuk 10 besar, atau mereka tahun ini harus lulus perguruan tinggi yang mereka idam-idamkan, atau juga mereka menuliskan bahwa tahun ini mereka harus bisa ikut nonton konser. Cita-cita atau keinginan yang dituliskannya tidak cuma 1, bisa 50 bahkan 100. Nanti di setiap bulannya mereka akan baca itu catatannya. Mereka akan tandain mana yang sudah terwujud atau tercapai, mereka coret, dan mana yang masih belum terwujud atau tercapai, nah itu yang masih harus diupayakan agar terwujud. Apa yang dilakukan oleh anak-anak saya, mungkin itu yang disebut adalah resolusi. Kalau dilihat dari artinya, resolusi adalah janji seseorang untuk melakukan tindakan perbaikan diri pada tahun yang akan datang. Bun, penting atau tidaknya resolusi itu tergantung dari individu masing-masing. Buat saya resolusi itu adalah sesuatu yang penting, karena dengan kita membuat resolusi, menuliskan beberapa keinginan, kita menjadi punya gambaran tahun depan pengen seperti apa. Dan kita juga mungkin akan lebih fokus ke depan untuk mencapai resolusi itu, kita harus melakukan apa. Jadi tidak ada salahnya kita juga mempunyai resolusi untuk tahun 2021 ini. Bun, ada beberapa hal positif mengenai resolusi. Pertama adalah resolusi membantu kita mewujudkan tujuan, ya. Karena kita sudah menuliskannya A to Z selengkap-lengkapnya, sehingga kita punya gambaran di tahun depan ini kita mau ngapain, mau apa gitu kan. Jadi tujuannya sudah jelas. Yang kedua, bahwa resolusi juga membantu kita untuk berkomitmen. Artinya, apa yang kita tuliskan, apa yang kita inginkan, itu yang harus kita tempuh, itu yang harus kita lakukan supaya resolusi yang kita tuliskan itu menjadi kenyataan. Ketiga, bahwa resolusi bukanlah suatu hal yang mutlak, hal yang saklek. Di perjalanan boleh diubah. Seperti anak saya tadi, bahwa di Januari akhir bulan dia akan lihat catatannya mana yang sudah terlaksana, mana yang belum. Jadi tidak mutlak, tapi tetap berubah sesuai dengan perjalanan, berubah sesuai dengan situasi, berubah sesuai dengan keadaan kita. Langkah besar dimulai dari langkah yang kecil. Jangan takut memiliki impian yang besar. Kita bisa mencicilnya, kita bisa mewujudkannya, kita bisa memulainya dengan langkah-langkah yang kecil. Ya, sesuatu itu jangan cuma di teori, tapi juga dalam praktek. Laksanakan selangkah demi selangkah sehingga langkah kita menuju tujuan yang besar yang kita inginkan. Bun, mengapa kita harus menuliskan resolusi itu? Kalau kita berulang kali membacanya, berulang kali mengingatnya, maka secara tidak langsung akan menstimuli pikiran kita fokus pada apa yang ingin kita capai. Secara tidak langsung bahwa itu mempengaruhi fokus kita pada apa yang kita inginkan. Contoh, kalau kita tahun ini saya ingin pindah kerja. Nah, tentu ketika kita udah menegaskan bahwa kita ingin pindah, nah mungkin di awal tahun ini kita sudah mulai mencari-cari kira-kira perusahaan mana yang cocok untuk perusahaan kita atau untuk pekerjaan kita. Terus kira-kira kemampuan atau skill apa yang harus kita miliki sehingga kita bisa berpindah pada pekerjaan yang kita inginkan. Jadi seperti itu akan menstimuli pikiran kita untuk
bisa mewujudkan apa yang kita inginkan, ya. Karena satu hal harus kita pikirkan bahwa harus kita percayai, atau teori psikolog mengatakan bahwa you are what you think. Jadi kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Jadi ketika kamu berpikir bahwa kamu bisa, bahwa kita akan bisa. Tapi sebaiknya ketika kita berpikir bahwa kita akan gagal, maka kita bisa gagal. Nah, mungkin ada lagi yang harus kita tahu, bahwa bagaimana caranya supaya resolusi itu terwujud. Yang pertama adalah fokus, ya, fokus terhadap apa yang kita inginkan. Abaikan hal-hal yang kita kira menjauhkan dari apa yang ingin kita capai. Fokus. Kedua, tentu saja berkomitmen, ya. Nah, kalau misalkan ingin kurus dan harus diet, nah, jangan tiba-tiba lihat makanannya enak, dihajar saja gitu kan, dan berpikir bahwa udah nanti besok aja dietnya. Nggak bisa. Kalau kita yang ingin sehat, ingin diet, ya sudah, kita lakukan saat itu juga, jangan ditunda, jangan tergoda. Makanya kita harus berkomitmen. Jadi itu adalah dua hal yang harus kita pegang ketika kita ingin mewujudkan apa yang sudah menjadi resolusi kita, ya. Seperti saya katakan bahwa jangan terlalu mengawang-awang resolusinya, yang pasti-pasti saja. Misalnya lebih banyak menyediakan waktu untuk family time dan lain sebagainya. Itu adalah resolusi-resolusi yang lebih mudah, lebih terukur, dan hasilnya mungkin bisa dilihat dengan lebih cepat. Bun, kita sudah menuliskan resolusi 2021 dengan baik. Kita sudah fokus, kita sudah konsisten, berkomitmen. Tapi tentu saja bahwa kadang-kadang apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan tidak bisa kita capai dengan mudah. Selalu saja ada halangan, ada rintangan, ya, di setiap jalan. Jangan putus asa, jangan menyerah, ya. Allah tidak menyanyikan bunga yang selalu mekar, mentari yang selalu bersinar. Allah juga tidak menjanjikan langit yang selalu biru. Tapi satu hal, bahwa Allah memberi kita pelangi setelah badai reda, memberi keberkahan di setiap cobaan, dan menjawab doa-doa kita. Yakini bahwa hidup adalah anugerah, jadi terimalah dan bersyukurlah atas apa-apa yang sudah Allah titipkan kepada kita. Hidup adalah cita-cita, maka capailah dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan. Hidup adalah janji, maka penuhilah, jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari. Hidup adalah keindahan, makanya bersyukur dimanapun dan kapanpun. Hidup adalah teka-teki, terkadang menjadi ketidakpastian. Cara satu-satunya adalah pecahkan dengan berpegang teguh pada tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang membuat kita bahagia adalah cinta. Satu hal yang membuat kita dewasa adalah masalah. Satu hal yang membuat kita hancur adalah putus asa. Satu hal yang membuat kita maju adalah usaha. Satu hal yang membuat kita kuat adalah doa. Mari kita isi kehidupan dengan sebaik-baiknya, ada dalam ridho Allah, ada dalam ketakwaan. Betul bahwa hidup sudah ada yang menentukan. Betul bahwa segala sesuatu tidak ada yang kebetulan, semua sudah atas kehendaknya. Namun demikian, kewajiban kita adalah mencari kebaikan atas setiap tindakan, atas setiap kebetulan, sehingga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Bun, selamat tahun baru 2021. Semoga COVID segera berlalu, hidup kita lebih bermanfaat, lebih sehat, dan lebih memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan, kreativitas yang kita lakukan bisa memberi manfaat tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk orang lain, dan semoga menjadi ladang pahala kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.